Halo, selamat pagi anak-anak Mi semua. Hari ini kita belajar mata pelajaran matematika. Pada pertemuan ini kita masih dalam pelajaran kedua, yaitu mengenai perbandingan dan skala. Adapun submateri kita pada pertemuan ini yaitu perbandingan dua besaran berbeda. Kecepatan rata-rata. Istilah kecepatan rata-rata mungkin pernah kamu dengar sebelumnya. Nah, untuk memahaminya, coba amati gambar berikut ini. Ya, ini merupakan pamflet yang bertuliskan 30 km. Apakah makna dari pamflet ini yang dibuat di jalan raya atau di pinggir jalan raya? Ya, ini merupakan bagian dari rambu lalu lintas. Gambar ini menunjukkan kecepatan rata-rata maksimum kendaraan untuk melewati jalan tersebut adalah 30 km per jam. Makna dari kecepatan maksimum itu artinya adalah kecepatan yang paling tinggi atau paling besar ya, adalah 30 km per jam. Artinya dalam waktu 1 jam, jarak yang ditempuh adalah maksimalnya 30 km per jam. Dengan kecepatan rata-rata tersebut, berapa jarak yang ditempuh dalam waktu berikut? Yang pertama, dalam waktu 2 jam. Dalam waktu 2 jam, maka jarak yang ditempuh adalah berapa kilometer? Ya, jika 30 km dalam 1 jam, maka ketika 2 jam adalah 2 kali 30, maka diperoleh adalah 60 km. Kemudian ketika dalam waktu 3 jam, jarak yang ditempuh adalah 3 kali 30, yaitu dia akan menempuh jarak 90 km. Nah, kemudian jika 4 jam, 4 jam kali 30 sama dengan 120 km. Nah, anak-anak Miss, maka dapat disimpulkan kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Kecepatan rata-rata adalah jarak atau disebut juga dengan jarak dibagi waktu. Nah, misalnya kita sebutlah V itu adalah kecepatan rata-rata. V adalah kecepatan rata-rata. Maka jika kita sebut S adalah jarak yang ditempuh, kemudian sebutlah T adalah waktu tempuh, maka dapat dinyatakan pernyataan sebagai berikut. V sama dengan S per T, artinya adalah kecepatan rata-rata atau yang disingkat dengan V sama dengan S per T, jarak per waktu. Ya, itu ya, V itu adalah kecepatan rata-rata, kemudian S adalah jarak yang ditempuh, kemudian T itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut dalam kecepatan yang sudah ditentukan. Nah, dari rumus tersebut maka diperoleh dari turunan rumus V sama dengan S per T atau kecepatan rata-rata sama dengan jarak per waktu, maka diperoleh waktu sama dengan jarak per kecepatan. Kemudian ketika yang ditanya adalah jarak yang ditempuh atau S, maka diperoleh S sama dengan V kali T. Oke, Miss rasa sampai di sini sudah paham ya, Nak? Contoh soal. Kemal berlari menempuh jarak 50 meter dalam waktu 25 detik. Ayo coba. 50 meter itu disebut dengan apa, Nak? Iya, 50 meter adalah S. Kemudian 25 detik adalah, iya benar sekali, ini adalah T atau waktu. Ditanya adalah berapakah kecepatan rata-rata? Itu disingkat dengan apa? Iya, V. Iya, yang ditanya adalah V. Ingat apa rumus V, Nak? Iya benar sekali, V sama dengan jarak per waktu atau S per T. Oke, kita selesaikan dengan cara pertama, yaitu dengan cara pengertian.
jarak 50 meter ditempuh dalam waktu 25 detik, maka artinya dalam 1 detik jarak yang ditempuh adalah 50 per 25 meter atau sama dengan 50 bagi 25 adalah 2 meter. Kemudian maka disimpulkanlah kecepatan rata-rata kemal berlari itu sama dengan 2 meter per detik. Ya, jadi kalau 10 detik ditempuh, jadi 2 kali 10 yaitu 20 meter per 10 detik. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara rumus. Ya. Oke. Seperti rumus yang tadi Miss jelaskan ya. Oke, langsung saja. V sama dengan S per T. Ini dia ya. Kecepatan rata-rata sama dengan jarak per waktu. Tadi tadi jaraknya adalah 50 meter dan waktunya adalah 25 detik. Maka 50 per 25 itu diperoleh adalah 2, sehingga dapatlah hasilnya 22 meter per detik. Ya, satuan meternya tidak bisa terhapus ya. Meter bagi detik, maka 2 meter per detik. Nah, hal ini berarti bahwa dalam 1 detik kemal dapat menempuh jarak 2 meter. Ya, hasilnya sama ya seperti penyelesaian di atas tadi. Ya, sama-sama diperoleh 2 meter per detik. Ini hanya caranya saja yang berbeda. Nah, anak-anak Miss, untuk tugas kamu, coba kamu selesaikan soal berikut ini. Ada 3 soal cerita, kemudian setelah kamu menyelesaikan 3 soal cerita yang ada pada slide ini, maka kamu boleh menyelesaikan soal nomor 4, melengkapi tabel. Nah, untuk soal nomor 1 sampai 3, kamu wajib menulis soalnya, nak. Ya, kamu harus menulis soal kemudian menyelesaikannya. Nah, kemudian untuk melengkapi tabel yang nomor 4, ini di sini ada yang diketahui jarak dan waktu, kemudian ditanya kecepatan. Ada juga malah sebaliknya, yang diketahui adalah waktu, dan kecepatan. Justru yang ditanya adalah jarak. Seperti itu ya. Oke, Miss rasa sudah paham ya untuk tugasnya. Oke anak-anak Miss, demikian pembelajaran matematika pada hari ini. Jangan lupa untuk membuat catatan dan mengerjakan tugasnya. Oke, tetap semangat ya buat anak-anak Miss. Selamat pagi.